7 Desember 1941. Tanggal ini, wah, ini benar-benar mengubah dunia selamanya. Tapi coba deh bayangin sejenak. Hari ini kita nggak akan bahas sejarah yang itu-itu lagi, yang udah kita hafal di luar kepala. Kita bakal coba jawab satu pertanyaan yang jauh lebih bikin penasaran. Ya, di tanggal inilah dunia kita yang sekarang ini terbentuk lewat api dan asap. Tapi untuk penelusuran kita kali ini, yuk kita bayangin sebuah skenario lain. Sebuah dunia di mana langit Hawaii pagi itu tetap biru dan tenang. Di mana raksasa tidur Amerika, ya tetap tidur nyenyak. Nggak pernah dipaksa bangun. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya kalau serangan itu batal? Kalau para petinggi Jepang saat itu mikir, wah, nyerang Amerika risikonya kegedean. Cuma satu keputusan itu aja loh, tapi efek dominonya, dahsyat banget. Bisa mengubah takdir jutaan orang dari Washington sampai Berlin, dan yang paling penting buat kita, sampai ke Jakarta. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sang raksasa tetap tertidur. Biar kita bisa ngebayangin skenario ini, kita harus mundur dikit. Kita harus paham dulu, kenapa sih Pearl Harbor Wapshe diserang? Jawabannya, jujur aja, simple. Ini bukan soal ideologi atau kebencian, ini murni soal sumber daya. Lebih tepatnya, satu jenis sumber daya yang sangat vital. Jadi gini, di pertengahan 1941, mesin perang Jepang itu udah megap-megap kehabisan bensin. Embargo minyak yang dipimpin Amerika ini bukan cuma sanksi biasa ya, ini ibarat vonis mati. Serius, tanpa minyak, tank mereka nggak bisa jalan, kapal mereka mogok, pesawat mereka nggak bisa terbang, bener-bener lumpuh. Dan ini yang bikin situasinya makin gawat. Coba lihat angka ini, 6 bulan. Cuma segitu, sisa waktu mereka. Para ahli strategi di Tokyo udah ngitung, cadangan bahan bakar mereka cuma cukup buat 6 bulan lagi. Setelah itu, tamat. Waktu mereka benar-benar udah di ujung tanduk, dan kepanikan pun mulai menyebar. Nah, jadi poin utamanya di sini, Jepang itu ibaratnya kejepit, dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama nggak enak. Pilihan pertama, mundur dari Tiongkok. Buat militer mereka yang super bangga, ini tuh aib, malu-maluin banget. Pilihan kedua, ini lebih gila lagi, nekat merebut ladang minyak raksasa di Hindia Belanda alias Indonesia dengan paksa. Nah, di dunia alternatif kita ini, Jepang milih opsi kedua. Tapi dengan satu perubahan penting, mereka cuma nyerang koloninya Inggris dan Belanda, nggak nyentuh Amerika sama sekali. Ini bikin Presiden Roosevelt pusing 7 keliling. Kenapa? Karena di Amerika saat itu ada gerakan America First yang kuat banget. Mereka nggak mau ikut campur perang orang lain. Jadi ngajak rakyat Amerika perang buat nyelamatin koloninya Eropa, wah itu misi yang mustahil banget kalau Amerika nggak diserang duluan. Oke, lanjut ke bagian 2, kita lihat gimana keputusan ini langsung mengubah peta perang di Pasifik. Dengan armada Amerika yang cuma bisa nonton dari pelabuhan karena urusan politik, Jepang jadi punya karpet merah, mereka bebas beraksi di seluruh Asia. Tanpa Amerika yang menghalangi, Angkatan Laut Jepang jadi penguasa tunggal di Pasifik. Bayangin deh, Singapura dan Hindia Belanda jatuh dalam sekejap, jauh lebih cepat dari sejarah aslinya. Minyak dari Sumatera dan Kalimantan langsung ngalir deras ke Jepang tanpa henti. Australia terisolasi total, dan setelah itu, India jadi target selanjutnya. Cita-cita mereka soal kemakmuran bersama Asia Timur Raya itu bukan lagi sekedar slogan, tapi jadi kenyataan yang menakutkan. Sekarang kita sampai di bagian yang paling bikin kaget, efek domino yang paling nggak terduga. Siapa sangka sebuah keputusan di Pasifik bisa mengubah total hasil perang yang jaraknya ribuan kilometer di Eropa. Ini dia kuncinya, detail kecil yang dampaknya raksasa. Di dunia kita, beberapa hari setelah Pearl Harbor, Hitler dengan gegabah menyatakan perang sama Amerika. Salah satu blunder terbesar dalam sejarah. Nah, di skenario kita ini, kan nggak ada Pearl Harbor. Jadi Hitler nggak punya alasan buat melakukan kesalahan fatal itu. Dia nggak akan sengaja membangunkan raksasa industri Amerika. Konsekuensinya, lihat aja timeline ini. Lenyap semua. Nggak ada tentara Amerika di Afrika Utara tahun 42. Nggak ada invasi ke Italia tahun 43. Dan yang paling ikonik, pendaratan D-Day tahun 44 nggak pernah terjadi. Semua itu hilang dari buku sejarah. Artinya apa? Artinya Uni Soviet harus berjuang sendirian melawan seluruh kekuatan Nazi di darat. Hasil akhirnya cukup suram. Tanpa ada front kedua di barat, tentara merah Soviet itu bakal terus maju, bablas sampai ke Samudra Atlantik. Tirai besi nggak akan berhenti di Berlin. Bisa jadi, seluruh Eropa sampai ke Perancis ada di bawah kendali Moskow. Bayangin betapa berbedanya dunia pasca perang kalau begitu.
Tapi tunggu dulu, cerita alternatif ini belum selesai. Masih ada satu babak lagi, dan yang ini jauh lebih mengerikan. Babak yang melibatkan senjata paling destruktif yang pernah manusia ciptakan. Kita harus ingat satu hal penting nih. Proyek Manhattan, proyek rahasia Amerika buat bikin bom atom, itu awalnya bukan untuk Jepang. Bukan. Ketakutan terbesar para ilmuwan waktu itu, termasuk Einstein, adalah kalau Nazi Jerman yang bikin bom itu duluan. Jadi perlombaan senjata nuklir ini bakal terus jalan, apapun yang terjadi di Pasifik. Nah, sekarang coba kita pikirkan. Bayangkan kita ada di tahun 1945 di dunia alternatif ini. Perang di Eropa masih gila-gilaan, korbannya jutaan. Tiba-tiba, bom atom pertama selesai dibuat dan siap dipakai. Pertanyaannya, kalau Jepang bukan musuh Amerika, bom itu akan dijatuhkan kemana? Jawabannya bikin merinding. Targetnya adalah Berlin, bukan Hiroshima. Untuk mengakhiri perang yang gak kelar-kelar di Eropa, untuk menghindari invasi darat yang bakal makan korban ratusan ribu tentara, kemungkinan besar bom atom pertama itu akan dijatuhkan di kota besar Jerman. Sejarah akan mencatat nama Berlin atau mungkin Hamburg sebagai kota pertama yang hancur oleh senjata nuklir. Tabel ini nunjukin perang dingin yang kita kenal kan? Amerika lawan Uni Soviet, arenanya di Eropa. Tapi di dunia yang kita bayangkan ini ceritanya beda total. Perang dinginnya bukan antara Amerika melawan Soviet yang udah babak belur karena perang. Bukan. Tapi antara Amerika Serikat melawan Kekaisaran Jepang yang super kuat dan kaya raya yang menguasai seluruh Asia. Dua raksasa Pasifik yang saling tatap-tatapan, siap bertempur. Oke, sekarang kita tarik semua skenario global yang besar tadi ke sini, ke rumah kita. Apa dampaknya buat Indonesia? Gimana jadinya sejarah kita kalau skenario ini yang terjadi? Jujur, buat Indonesia skenario ini jauh lebih buruk. Pendudukan Jepang nggak akan cuma 3,5 tahun, tapi jauh lebih lama, dan pastinya jauh lebih kejam. Romusa dan pengurasan sumber daya bakal lebih parah lagi. Dan yang paling penting, momen kekosongan kekuasaan di bulan Agustus 1945, di mana kita bisa memproklamasikan kemerdekaan karena Jepang tiba-tiba kalah, momen itu nggak akan pernah ada. Perjuangan kita untuk merdeka harusnya melawan tentara Jepang yang masih di puncak kekuatannya. Nah, kita sampai di bagian akhir penelusuran kita. Semua skenario mengerikan yang kita bahas tadi membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang cukup mengusik. Banyak sejarawan percaya kalau perang antara Amerika dan Jepang itu sebenarnya nggak bisa dihindari. Cepat atau lambat pasti terjadi. Kenapa? Karena ambisi kekaisaran Jepang dan kekuatan industri Amerika di Pasifik itu udah ada di jalur tabrakan. Kepentingan mereka benar-benar berlawanan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang sangat nggak nyaman. Apakah tragedi Pearl Harbor itu secara aneh dan ironis adalah semacam jalan pintas yang menyakitkan, jalan pintas yang mempercepat perang yang toh bakal terjadi juga, tapi dengan begitu malah mencegah skenario-skenario yang jauh lebih buruk yang barusan kita bahas? Ini pertanyaan yang nggak ada jawaban gampangnya ya, pertanyaan yang bikin kita mikir ulang betapa rumit dan kadang brutalnya alur sejarah.